Hai, selamat pagi. Perkenalkan, saya adalah Andre Lausta, seorang pegawai bank BUMN terbesar di Indonesia. Ya, saya harap kamu tahu sih, bank apa itu. Nah, kalaupun kamu nggak tahu, nggak masalah. Saya nggak akan sharing tentang hal itu kok pada hari ini. Jadi, yang saya ingin sharing pada pagi hari ini adalah tentang perencanaan keuangan. Seperti yang kalian tahu bahwa tugas di bank itu pertama adalah mengumpulkan uang dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kepada yang membutuhkan. Mengumpulkan uang itu bentuknya ada banyak, bisa dalam bentuk tabungan atau dalam bentuk deposito. Dan untuk menyalurkan pun bentuknya ada banyak juga. Kalian bisa mungkin melihat bentuknya dalam bentuk KPR atau mungkin dalam bentuk kredit tanpa agunan. Nah, disitulah bank bekerja untuk mengelola keuangan bagi dirinya sendiri. Yang saya ingin sharing bukan bagaimana cara bank bekerja, tapi bagaimana cara menggunakan prinsip perencanaan keuangan yang kami lakukan di bank untuk Anda terapkan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Saya yakin Anda menonton video ini dari rumah atau mungkin dari kantor. Kita kan tahu bahwa sekarang kan lagi masa karantina, sehingga banyak aktivitas-aktivitas ekonomi yang bekerja tidak seperti bagaimana biasanya. Terjadi perlambatan terhadap aktivitas ekonomi. Nah, saya ingin menggunakan waktu yang saya punya ini untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Caranya bagaimana? Dengan sharing tentang perencanaan keuangan tadi. Nah, mungkin kita mulai ya. Dari apa sih perencanaan keuangan itu? Jadi, perencanaan keuangan adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan keuangan Anda melalui sebuah manajemen keuangan yang terintegrasi dan terencana. Jadi saya ulangi sekali lagi ya, bahwa perencanaan keuangan adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan keuangan Anda melalui manajemen keuangan yang terintegrasi dan terencana. Nah, rencana keuangan ini nantinya akan menjadi blueprint Anda untuk melakukan seluruh aktivitas keuangan Anda sehingga seluruh tujuan keuangan Anda bisa tercapai di masa depan. Apa sih yang dimaksud dengan tujuan keuangan itu? Tujuan keuangan itu sebenarnya gampang banget. Misalkan Anda ingin pergi berlibur ke Bali, atau mungkin Anda ingin berlibur ke Singapura, atau mungkin Anda ingin mengunjungi Thailand, atau mungkin Anda ingin membeli mobil, atau Anda ingin membeli rumah. Nah, tujuan keuangan itu adalah semua hal yang Anda ingin dapatkan di masa depan dan memerlukan uang. Dalam perencanaan keuangan, kita mengenal 3 prioritas. Prioritas pertama adalah bagaimana kita menyiapkan fondasi kita dengan melakukan manajemen risiko yang baik. Yang termasuk di sini itu misalkan bagaimana cara kita menyiapkan dana darurat, bagaimana kita menyiapkan asuransi. Jadi pokoknya semua hal yang kita bisa lakukan untuk berjaga-jaga dan menyiapkan fondasi bagi tujuan keuangan kita. Prioritas kedua itu adalah bagaimana cara kita membuat wealth accumulation. Ini misalkan aja bagaimana caranya kita mempersiapkan dana pendidikan anak, bagaimana cara kita membeli rumah di masa depan, atau bagaimana kita menyiapkan dana pensiun kita. Setelah 2 prioritas tadi telah tercapai, yang pertama foundation dan yang kedua wealth accumulation, barulah kita masuk ke prioritas ketiga, yaitu investment. Nah, jadi sebenarnya kita disarankan untuk mulai berinvestasi itu ketika 2 prioritas yang pertama sudah tercapai. Oke? Dalam perencanaan keuangan itu sebenarnya bukan hanya merencanakan, kita mengenal 4 proses di sana. Yang pertama, perencanaan keuangan itu sendiri. Dan yang kedua, melakukan apa yang telah kita rencanakan. Tulis apa yang kita lakukan dan lakukan apa yang kita tulis. Jadi setelah merencanakan, kita
kerjakan. Nah, pada prosesnya itu kan kita perlu sistem kontrol. Itulah yang ketiga, bagaimana cara kita mengontrol supaya apa yang kita lakukan itu tetap sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan. Baru selanjutnya, yang terakhir, kita akan adakan evaluasi setiap 6 bulan sekali atau setiap 1 tahun sekali untuk memastikan bahwa aktivitas keuangan kita berada pada track yang benar untuk mencapai tujuan keuangan kita. Apa sih yang kita rencanakan sebenarnya? Namanya juga perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan. Jadi tentunya uanglah yang kita rencanakan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa uang adalah alat tukar yang kita gunakan sekarang untuk mendapatkan produk, barang, dan jasa dalam memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, baik itu kebutuhan dasar ataupun kebutuhan tingkat lanjut seperti hiburan. Nah, memang uang tidak bisa membeli segala-galanya, tapi banyak hal yang kita bisa beli dengan uang. Jadi, jangan sampai kita tidak bisa mencapai apa yang kita inginkan. Itulah fungsi dari perencanaan keuangan. Kenapa sih kita perlu berencana? Selain tadi untuk mencapai tujuan keuangan kita seperti membeli rumah atau membeli mobil, kita juga tahu bahwa setiap orang itu kebutuhannya beda-beda. Misalkan, mungkin si Ari pengennya beli mobil Avanza. Mungkin si John pengennya beli mobil Honda Mobilio. Nah, itu kan harga mobilnya beda, sama-sama mobil sih, cuman kan harganya beda. Jadi walaupun itemnya sama, tapi keperluannya kan beda-beda. Selain itu mungkin pendapatannya juga beda. Misalkan si Ari tadi kerjanya di salah satu BUMN yang gajinya X juta. Terus si John dia pengen beli mobil Ferrari misalkan, karena dia adalah pemilik sebuah perusahaan besar di Jakarta. Nah, itu kan beda. Jadi pendapatan dan keinginan mereka itu mempengaruhi tujuan mereka nanti. Kenapa ini kita perlu kelola juga? Supaya uang tidak menjadi sumber masalah. Kan kita pengennya uang itu membantu kita kan untuk mencapai tujuan keuangan kita. Jangan sampai uang yang harusnya kita gunakan sebagai alat bantu itu menjadi masalah dalam kehidupan kita. Dan yang perlu kita ingat adalah bahwa perencanaan keuangan itu tidaklah menjanjikan supaya orang cepat kaya, tapi bagaimana caranya supaya kita mengurangi kekhawatiran kita terhadap masa depan sehingga kualitas hidup kita meningkat. Seperti itu. Ada kata-kata bijak yang berkata seperti ini. Tidak perlu lompatan besar, cukup langkah kecil saja, yang penting arahnya benar. Dengan perencanaan keuangan, sebenarnya Anda tidak membuat lompatan besar. Anda hanya membuat langkah-langkah kecil dengan arah yang benar. Selanjutnya kita masuk ke tujuan dari perencanaan keuangan itu sendiri. Mereka sebenarnya punya dua tujuan utama. Yang pertama namanya tujuan antara, dan yang kedua tujuan akhir. Tujuan antara itu supaya yang pertama kondisi keuangan Anda stabil, tidak berlebihan, apalagi tidak berkurangan. Kalau berlebihan sih masih mending, saya juga mau berlebihan, tapi kalau kekurangan itu yang repot. Yang kedua, pendapatan saya meningkat setiap saat, mungkin setiap tahun sekali atau setiap 6 bulan sekali, supaya saya bisa mencapai tujuan keuangan saya dengan lebih cepat. Dan yang ketiga, supaya kita bisa mengatur pengeluaran, kita bisa memonitor apakah dia lebih besar daripada pendapatan kita atau lebih kecil dari pendapatan kita. Pada akhirnya, tujuan antara tadi untuk mencapai tujuan akhir kita, keuangan yang sejahtera, di mana harta kita lebih banyak daripada utang kita. Dan untuk mencapai kedua tujuan tadi, tujuan antara dan tujuan akhir,
akan ada banyak sekali gangguan, baik internal maupun eksternal, sehingga besar kemungkinan Anda tidak akan mencapai tujuan keuangan Anda. Nah, melalui perencanaan keuangan yang dikawal dengan baik dan dimonitor setiap saat, saya yakin tujuan keuangan Anda akan tercapai pada akhirnya. Dan selama 1 bulan ke depan, izinkan saya untuk membuat video untuk Anda dan berbagi bagaimana sih cara mencapai tujuan keuangan Anda dengan baik dengan metode-metode yang telah teruji dan digunakan oleh banyak ahli keuangan di seluruh dunia. Oke, see you in the next video. Have a nice day.